Oke, langsung aja. Oke, jadi pertama-tama kita akan mencoba untuk mencoba mencoba untuk bikin new project aja. Kita new project dengan nama apa aja boleh. Misalkan test 4. Di sini kita double klik aja. Pilih artikel yang sudah diuji CMF, CMV ya, atau di Common Method Variance. Oke, sudah. Oke, kita masuk ke tes nih. Oke, kita bakal masuk ke bagian model. Kita coba bikin gambaran dulu ya. Oke, di sini kalian sesuaikan aja dengan bentuk model kalian. Oke, pada bab 4 itu set intention. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke bagian calculate. Tekan PLS algorithm. Di sini kita langsung aja start calculate. Oke, di sini terbagi menjadi dua model, yaitu outer model dan inner model. Di outer model biasa menguji hubungan antara indikator dengan construct atau variabel laten.
Di dalamnya ada beberapa pengujian, yaitu ada uji CMV atau biasanya disebut dengan Common Method Variance. Biasanya kita cek CMV itu. Lalalala. Kita cek VIF. Oke, di uji CMV itu ada VIF. Oke, VIF itu jika nilai di bawah 3 itu sangat baik karena menunjukkan tidak ada gejala multikolinearitas atau bias antar indikator. Jika nilai di bawah 5 masih bisa digunakan. Tapi jika nilai di atas 5 sangat disarankan untuk diperbaiki karena bisa mengindikasikan indikator saling mempengaruhi secara tidak wajar. Jika kita mau mengecek atau menguji VIF, kita ke Collinearity Statistic atau VIF. Nilai VIF lebih ke nilai VIF di bawah 0,3. Di sini semuanya 0,3, jadi bisa dikatakan dengan sangat signifikan. Terus kita masuk ke uji validitas. Uji validitas itu memiliki dua validitas, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Oke, di validitas konvergen memiliki outer loadings dan AV atau average variance extracted. Validitas konvergen ya itu digunakan untuk mengukur apakah indikator yang mengukur konstruk tertentu benar-benar saling berhubungan. Auto loading itu nilai itu harus di atas 0,6. Artinya indikator punya kontribusi cukup kuat terhadap konstruknya. Kalau di bawah 0,6 dianggap lemah. Oke, jika di auto loadings kita tekan bagian auto loadings. Dan di sini semua nilainya di atas 0,6. Ya, itu bisa dikatakan bahwa sangat konvergen. Dan kita ingin cek bagian AV atau average variance extracted. Jika AV itu nilai harus di atas 0,5. Artinya lebih dari 50% variance dari indikator bisa dijelaskan oleh konstruk. Jika AV di bawah 0,5, artinya lebih banyak noise daripada informasi. Jika kita mau mengecek bagian AV, kita ke construct reliability and validity. Itu tekan ini dan di sini. Average variance extracted. Nilai di atas 0,5. Jadi bisa dikatakan bahwa ini sangat konvergen. Oke, kita masuk ke dalam validitas diskriminan. Validitas diskriminan dibagi menjadi tiga, yaitu cross-loading, HTMT, dan Pownell-Erker. Validitas diskriminan mengukur apakah konstruk yang berbeda memang benar-benar berbeda.
Oke, yang pertama yaitu cross loading. Cross loading itu nilai harus di atas 0,7. Oke, kita masuk ke discriminant validity. Cross loading. Kita mengambil contoh misalkan revision intention. Jika kita melihat di bagian revision intention, maka kita lihat di bagian R1, RI1, RI2 dan RI3. Yang dimana cross loading itu nilainya harus di atas 0,7. Indikator harus lebih tinggi loadingnya ke construct yang dituju dibanding ke construct lain. Jika tidak, bisa jadi indikator itu tidak spesifik. Karena karena di sini nilainya di atas 0,7, maka bisa dikatakan ini sangat diskriminan. Dan juga HTMT. Di sini HTMT itu nilainya harus di bawah 0,9. HTMT biasa mengukur sejauh mana konstruk yang berbeda, tidak terlalu mirip. Kalau HTMT nilainya di atas 0,9, berarti konstruk tersebut bisa jadi terlalu mirip dan tidak diskriminatif. Di sini semuanya nilainya di, di bawah 0,9. Jadi katanya valid. Masuk ke Fornalager Graduations. Fornalager biasa menggunakan rumus akar kuadrat AV harus lebih besar daripada korelasi antar konstruk. Ini menunjukkan bahwa konstruk lebih kuat menjelaskan indikatornya dibanding konstruk lainnya. Kita masuk ke uji reliabilitas. Reliabilitas mengukur konsistensi indikator dalam mengukur konstruk. Kita masuk ke construct reliability and validity. Di dalam uji reliabilitas dibagi menjadi dua, yaitu CR dan CA, yaitu Composite Reliability dan Cronbach Alpha, yang dimana kedua kedua ini nilainya harus di atas 0,6. Di sini bagian CA dia memiliki nilai di atas 0,6 dan juga CR dengan nilai di atas 0,6. Jadi bisa dikatakan bahwa indikator tersebut cukup stabil. Terus kita masuk ke inner model. Kita tutup aja bagian please APLS algorithm dan kita masuk ke calculate. Tadi outer model kita menggunakan PLS algorithm. Sekarang inner modelnya menggunakan bootstrapping. Di sini bootstrapping di subsamples kita memberi 1000 samples. Dan di amount of results kita menggunakan complete bootstrapping. Di confidence interval method kita menggunakan bias corrected and accelerated bootstrap. Dan test type kita menggunakan one tail. Start calculate. Oke, kita sudah masuk ke dalam bootstrapping.
Inner model dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi model dan juga uji hipotesis. Di bagian evaluasi model, dibagi menjadi tiga, yaitu R-square, SRMR, dan GOF. R-square ini menunjukkan beberapa persen variabel X menjelaskan variabel Y. Semakin tinggi, semakin besar kontribusinya, misalnya R pangkat 2, yaitu 0,5, artinya 50% perubahan pada Y dijelaskan oleh X. Di sini saya menggunakan R-square adjusted yang sudah di-adjust. Kita lihat di bagian p-values dan original samples. Ya. Nilai bawah Nilai di bawah 0,1 bisa dikatakan sangat stabil. Dan kita masuk ke dalam SRMR. Sampai SRMR biasa mengukur error model. Semakin kecil nilainya, semakin baik kesesuaian model. Nilai di atas 0,1 menunjukkan model punya banyak kesalahan prediksi. Di sini nilainya itu di bawah 0,1. Jadi jika nilainya di bawah 0,1, maka nilainya itu semakin baik. Masuk ke GOF. GOF atau biasa disebut dengan goodness of fit. GOF biasanya yang paling bagusnya yaitu di atas nilainya di atas 0,36. GOF itu mengukur seberapa baik model secara keseluruhan. Nilai 0,36 biasanya dianggap model yang kuat dan cocok dengan data. Terus kita masuk ke uji hipotesis. Uji hipotesis ini dibagi menjadi dua, yaitu direct effect secara langsung dan indirect effect, yaitu secara tidak langsung. Di sini kita melihat di bagian path coefficients. Kita melihat di bagian p-values. Yang dimana jika di bagian direct effect, p-value itu harus nilai di bawah 0,05. Yang artinya pengaruhnya signifikan secara statistik. Di sini jika mau melihat bagian direct effect, kita harus melihat bagian original sample itu menunjukkan arah pengaruhnya. Apakah sampelnya itu positif atau negatif. Jika negatif, maka di sini akan muncul minus di depan nomor-nomor tersebut. Sedangkan di indirect effect sama. Di bagian p-value juga harus nilai 0,05 untuk menunjukkan bahwa pengaruh perantara antara variabel juga signifikan. Jadi semua nilai ambang batas ini penting agar kita bisa memastikan bahwa model yang kita gunakan benar-benar valid, reliable, dan bisa dipercaya hasilnya. Sekian, terima kasih.
Na, 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 na.